Ya, kali ini kita akan membahas subtitling atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia namanya sari makna. Nah, subtitle itu sebenarnya adalah hasil penerjemahan. Jadi kalau misalkan kita dengarkan movie-nya, ketika kita dengarkan filmnya itu berbahasa Indonesia, yang muncul di layar kita itu bahasa Inggris, itu disebut dengan subtitle. Jadi subtitle itu juga hasil dari penerjemahan. Nah, teman-teman, kenapa ada mata kuliah subtitle? Karena di mata kuliah tersebut kita harus memastikan bahwasanya teks yang kita tampilkan di layar itu tidak kepanjangan, tidak kependekan, khususnya ketika menerjemahkan percakapan-percakapan yang panjang. Bagaimana kita membuat teksnya atau deskripsi dari teksnya itu kita buat menjadi kalimat-kalimat singkat, tapi tidak akan mengubah makna dari dialog-dialog dari para karakter dalam movie atau film tersebut. Nah, ada beberapa yang mungkin kita lihat kok hasil terjemahnya aneh sih atau membuat kita tertawa lucu gitu ya. Filmnya action gitu, tapi ketika kita melihat subtitlenya kok jadi tersenyum tersipu gitu. Artinya ada di situ teks yang membuat kita kok aneh ya hasil terjemahannya. Nah, kita bahas salah satu. Ada beberapa penyebab nih yang membuat hasil subtitle itu tidak menyampaikan makna atau tidak menyampaikan pilihan kata yang tepat sesuai dengan dialognya. Yang pertama, penggunaan kata yang tidak baku. Contohnya penggunaan bahasa gaul atau sering disebut anak-anak muda sekarang dengan bahasa alay dan dimasukkan ke dalam teks subtitle. Contohnya di bahasa Inggris ini movie atau film berbahasa Inggris ada frasa kiss me. Terus di bahasa Indonesia yang tampil di layar terus cium aku dong. Ketawa ya. Kan nggak semua orang, khususnya usia anak-anak nggak atau orang tua nggak ada cium itu apa ya? Harusnya yang bahasa yang natural itu adalah cium aku dong. Jadi jangan menggunakan bahasa alay. Contohnya lain-lain di teks bahasa Inggrisnya itu disebut I'm single. Terus kamu sebagai penonton melihat aku jomblo. Emang anak kecil tahu kata jomblo? Enggak kan? Nah, seorang penerjemah di sini, seorang penerjemah harus mempertahankan, artinya gini, kita harus terpaku kepada si penonton. Yang kita tahu film-film sekarang itu kan laku, terjual, laris dan segala macam karena memang subtitlenya juga bagus. Ketika subtitlenya itu tidak dipahami, ngapain kita nonton gitu ya. Jadi hasil karya seorang penerjemah khususnya dalam tadi makna sari makna yang tadi, subtitle itu membuat sebuah film juga laku ditonton. Nah, ini sekarang termasuk ke dalam entrepreneurship. Seorang penerjemah harus menghasilkan karya yang bisa nanti menghasilkan pundi-pundi atau uang dengan hasil karyanya. Makanya seorang penerjemah harus tepat memperhatikan pilihan kata khususnya dalam movie atau film. Nah, yang kedua, yang tadi kan penggunaan kata yang tidak baku atau alay. Yang kedua, kenapa makna tidak tersampaikan dengan baik ketika kita melihat subtitle film tersebut? Karena penerjemah menggunakan kata yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama tertentu. Contohnya nih, di film bahasa Inggris, oh my God. Terus diterjemahkan Masya Allah. Belum tentu orang Buddha tahu apa sih Masya Allah. Atau kita tuh, oh Yesus Tuhanku, yang biasanya orang Kristen sering seperti itu ketika mengungkapkan sesuatu. Nah, ada pilihan kata yang tepat yang secara umum orang Indonesia mau dari anak kecil sampai usia tua tahu. Apa? Ya ampun. Nah, itu ekspresi yang secara umum akan membuat usia kecil penontonnya sampai orang tua pasti akan memahami film tersebut. Jadi hati-hati untuk menggunakan istilah-istilah atau ekspresi yang berhubungan dengan agama-agama atau budaya tertentu yang secara umum orang tidak akan memahami maknanya. Yang ketiga, menggunakan kata sumpah serapah yang khususnya di orang Asia, Indonesia itu akan membuat penontonnya
marah, contohnya bangke, ya kan? Kan kalau di bahasa Inggris sering ya kita mendengar ekspresi seperti fuck, damn, ya kan? Terus apa ya, seorang penerjemah harus menempatkan dia sebagai penonton orang Indonesia, dan dia seolah-olah dari segala usia. Bagaimana menerjemahkan kata-kata vulgar words atau slang words ke bahasa Indonesia menggunakan pilihan kata yang tepat? Makanya kita harus sering juga menonton film atau karya sastra orang Indonesia. Nah, kita harus membandingkan mana biasanya ekspresi-ekspresi yang tepat. Nah, seperti yang tadi, contoh menggunakan Masya Allah ke yang umum itu, kita tetap menggunakan namanya ya ampun atau ya Tuhan, gitu ya. Karena semua orang di Indonesia ini mengenal namanya Tuhan, mau agama apapun. Jadi kita ungkapkan dengan padanan kata yang tepat. Nah, itu yang ketiga ya, menggunakan kata sumpah serapah yang tidak tepat di budaya tertentu atau di negara tertentu. Yang keempat nih, yang terakhir nih, yang sering menyebabkan hasil subtitle ambigu adalah menggunakan bahasa daerah tertentu. Contohnya nih yang sering kita lihat. Ada nanti kalau kalian lihat ada fotonya yang hasil terjemahannya kok kumaha kepriben iki. Maksudnya orang Batak atau orang Bali yang nggak tahu apa kumaha iya gitu ya. Ini kelihatan bahwasanya si penerjemah atau penghasil subtitlenya ini pasti orang Sunda. Karena di Sunda pasti ada ekspresi kumaha ieu, atau kalau orang Jawa kepriben iki. Nah, jadi hati-hati ketika memilih. Nah, jadi seorang penerjemah harus menempatkan dirinya non-blok. Artinya mau kamu suku Jawa, Batak, Manado, usahakan kamu itu seolah-olah Indonesia asli. Nah, pilihan ekspresi yang tepat adalah yang tadi, kalau misalkan kepriben iki, ya, artinya bagaimana ini atau kok bisa begini, itu ekspresi yang paling tepat. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Nah, ketika kalian melihat nanti banyak judul film di Netflix, di aplikasi apapun, yang kalau kalian lihat judulnya, kalau kalian bandingkan dengan judul aslinya, pasti ini keren banget. Karena tidak terlihat di situ literal word atau tidak diterjemahkan secara harafiah. Contohnya nih teman-teman, ada judul My Mr. Mermaid. Kalau kita terjemahkan itu adalah Bapak Putri Duyungku, aneh kan? Nah, ketika kalian lihat hasil terjemahan judulnya, kalian berjuanglah para perenangku. Itu masuk akal bukan? Nah, contoh yang kedua nih teman-teman, Flower of Evil. Kalau kita terjemahkan kata per kata itu bunga kejahatan. Nah, agak aneh sih. Tapi coba kalian lihat si penerjemahannya itu membuat judul di bahasa Indonesia. Judulnya Bunga Berduri. Lihat teman-teman, judul film itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya syarat dengan keindahan. Dan judul film, buku, novel dan segala macam jangan terlalu panjang, ya. Nah, oleh karena itu ada salah satu cara yang paling tepat untuk menerjemahkan judul karya sastra, mau itu film, novel atau puisi dan segala macamnya. Kita penerjemah harus terlebih dahulu menonton movie tersebut atau membaca buku tersebut sehingga kita paham apa asli atau inti ceritanya, sehingga kita bisa menerjemahkan dengan tepat, dengan indah dan juga natural di bahasa sasaran. So, hari ini itu yang kita bahas. Mudah-mudahan ilmu ini berguna untuk kalian yang menyukai dunia perfilman dan juga mahasiswa yang sedang mengambil jurusan penerjemahan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Saya Gunawan Tamunsaribu. See you again. Bye-bye.